Hai, halo Sobat Semantra, welcome back to podcast After the Bell Semantra. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, teman-teman, di episode kali ini adalah episode penutup untuk podcast After the Bell Semantra pada tahun ajaran 2024-2025. Jadi, bersama saya, Tiara Hanum Larasati sebagai host di podcast kali ini. Dan saya akan mengundang dua narasumber yang luar biasa. Kira-kira Sobat Semantra penasaran gak sih? Tapi sebelum itu, aku mau ngasih kata-kata nih. Sobat Semantra jangan lupa makan permen, karena setidaknya meskipun dunia terasa pahit, tapi mulut kalian masih terasa manis. Oke, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber yang paling spesial. Nah, Sobat Semantra, kali ini aku bersama dua narasumber yaitu Putra dan Putri Semantra. Boleh kenalan dulu kali ya dari Putra Semantra lalu dilanjutkan oleh Putri Semantra. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Rido Aryo Nugraha dari kelas 10 E7. Halo semuanya, saya Syahla Sahairunisa dari kelas 11 F3. Oke, salam kenal Dimas dan Syahla. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh ngomong-ngomong gimana sih proses kalian untuk menjadi Putra dan Putri Semantra? Kenapa kalian tertarik nih untuk menjadi Putra maupun Putri Semantra? Boleh dijelasin dari Kak Syahla dulu? Kalau dari aku pribadi, awalnya tuh kayak ya cuman iseng-iseng, coba-coba disuruh temen. Tapi makin kesini makin kayak ternyata Putri Semantra tuh bisa jadi kita bikin aktif, tambah pengalaman juga. Kalau dari Dimas? Latar belakang awal kenapa aku ikut seleksi Putra Putri Semantra ini karena ditunjuk sama teman sekelas. Ya. Tapi awalnya tuh nggak hanya ditunjuk juga, itu juga kemauan saya. Nah, saya ingin melatih public speaking saya dan juga untuk meningkatkan kemampuan saya nih Kak, karena saya kan suka coba hal-hal baru nih. Nah, maka ini saya coba-coba. Waktu seleksi ya ada pahitnya, tapi lama-lama itu lebih seru gitu Kak. Jadi wah nyaman nih kayaknya nih jadi Putra Semantra gitu Kak. Oke, jadi kalian tuh awalnya iseng-iseng terus mau coba kesempatan baru ya. Coba hal baru ya. Tapi ngomong-ngomong kesempatan baru tuh emang harus dicoba sih. Iya. Meskipun hasilnya kadang nggak sesuai sama ekspektasi, tapi setidaknya dari situ kita bisa dapat pengalaman baru. Betul. Ya. Nah, dari situ kalian mempersiapkan apa aja sih untuk menjadi Putra dan Putri Semantra? Kalau awal-awal saya mempersiapkannya itu tuh meningkatkan komunikasi saya gitu Kak. Nah, saya melatih komunikasi saya. Kita harus tahu nih, dalam keadaan ini kita harus ini. Jadi kita memposisikan kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita harus adaptif dalam keadaan atau situasi yang tak terduga gitu. Selain itu, saya juga mengembangkan minat dan bakat saya. Seperti halnya contoh pada waktu sesi final itu ada unjuk bakat. Nah, itu saya mengembangkan minat bakat saya terutama pada saat saya storytelling itu menggunakan bahasa asing. Oke, kalau dari Syahla? Kalau dari aku pribadi tentunya pasti aku belajar lagi ya, apalagi kayak cari-cari tahu tentang SMA kita, tentang Sukoharjo juga. Terus aku ngembangin bakat-bakat aku dari yang seperti dibilangin Dimas tadi, kan kita ada unjuk bakat. Oke. Nah, terus gimana cara kalian untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian di depan umum? Karena dari unjuk bakat tersebut kan menyangkut beberapa orang ya, bukan beberapa sih, malah banyak orang ya. Banyak orang. Nah, boleh dijelasin dari Syahla dulu? Tentunya yang pertama jelas latihan ya. Kalau menurut aku tuh kayak kita kalau semakin sering latihan, kita lama-lama bakalan terbiasa. Awalnya aku juga kayak masih bahkan sampai sekarang tuh kalau di depan orang banyak gitu masih kayak tremor, grogi kayak gitu. Tapi aku coba buat tenang, akhirnya ya udah mulai terbiasa lama-lama. Oke, kalau dari Dimas? Untuk saya itu mengubah mindset saya. Jadi awalnya kita tuh harus yakin, harus
kuat, harus bisa. Nah, karena kalau kita udah yakin dulu, kita tuh pasti berani untuk mencoba itu. Terutama itu saya kan suka coba-coba hal baru nih ya Kak. Nah, maka itu saya tanam di mindset saya, berani untuk bercoba, apapun hasilnya lakukanlah yang terbaik. Maka apapun yang terjadi itu terimalah, walaupun itu awalnya memang bicara di depan umum itu memang grogi, tapi itu bisa menambah pengalaman saya. Oke. Nah, kalau misal public speaking itu kan pasti tidak tidak jauh dari grogi, terus deg-degan. Tips dari kalian untuk menghilangkan rasa grogi atau deg-degan itu tuh gimana ya? Ada tips and triknya nggak? Tips and triknya kalau dari aku sendiri ya, pastinya kan kalau kita misalkan mau ngomong di depan orang banyak itu udah pasti tahu ya apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita mungkin bisa pendalaman materi dulu biar waktu di depan tuh bisa paham apa aja yang harus kita lakuin. Kalau dari Dimas? Selanjutnya kalau dari saya itu memperhatikan audiensnya juga Kak. Kalau misalnya ini situasi formal atau situasi yang non formal atau semi formal, kita menempatkan kita pada situasi tersebut. Selanjutnya yang pasti yang saya katakan sebelumnya itu mengubah mindset saya supaya yakin dan lakukan yang terbaik. Oke. Nah, sekarang kan kalian sudah dinobatkan menjadi putra Semantra maupun putri Semantra. Kira-kira dari situ kalian mendapatkan sebuah tekanan gak sih karena udah menjadi putra dan putri Semantra? Untuk tekanan itu pastinya, karena putra dan putri Semantra itu memang suatu tanggung jawab yang gak ringan dan itu pasti berat. Untuk cara saya biar mengatasi tekanan itu saya harus memanajemen waktu antara kegiatan yang ada di sekolah, putra Semantra maupun yang ada di rumah. Oke, kalau dari Syahla? Kalau dari aku pribadi pasti tekanan itu ada ya. Dan kalau menurut aku selagi itu bukan hal-hal yang terlalu mengganggu banget, gak usah terlalu dipikirin. Kita lebih ke fokus pada hal-hal yang positif dan mungkin kita bisa kayak cerita ke orang-orang terdekat biar nggak terlalu jadi pikiran dan dipikir terus sama kita. Terus apa yang kalian lakukan untuk memotivasi teman-teman atau mungkin warga-warga Semantra ini? Kalau aku mungkin lebih ke diri sendiri, kita beri contoh, kita semangat, pasti orang lain juga ikut semangat. Kalau kitanya sendiri nggak bisa mencontohkan, pasti orang-orang juga malas untuk bergerak. Oke, kalau dari Dimas? Kalau saya untuk memotivasinya lebih ke support system. Jadi antara satu teman dengan yang teman lain itu harus saling mendukung dan harus sportif. Karena apabila nggak saling mendukung, maka itu nggak ada motivasi dari satu sama lain. Makanya pentingnya saling semangat itu penting untuk kepercayaan diri kita dan juga memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baru dan mencoba hal-hal baru seperti itu. Jadi kalian sampai sekarang ini setelah dinobatkan menjadi putra dan putri Semantra itu berarti pastinya ada sosok di belakang kalian ya, yaitu support system dari teman-teman, keluarga, dan mungkin orang-orang terdekat ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini yang telah dijalani Syahla dan Dimas apa aja? Dari Dimas? Ya. Kalau memang akhir-akhir ini lebih sibuk buat belajar asat ya Mbak ya. Ya. Selain sibuk asat itu saya juga ikut lomba FLS 3N sama OSN sekaligus gitu Mbak. Ya saya memang itu nggak terlalu saya pikirkan karena saya lebih mementingkan untuk fokus ke asat dulu Kak. Ya saya belajar, di sisi lain juga kalau misalnya ada waktu luang itu saya belajar OSN. Tapi selain itu juga masih ada tanggung jawab seperti pekerjaan rumah maupun jadi putra Semantra ini gitu. Oke, kalau dari Syahla? Kalau dari aku sama kayak Dimas, lebih ke fokus di belajar sama nambahin les karena kan ini udah musim-musim ujian ya. Terus apalagi aku bentar lagi kan naik kelas 3 buat nentuin mau kuliah di mana. Apalagi aku di kelas 2 ini juga ikut OSN. Oke. Kalau boleh tahu OSN yang diikuti Syahla itu apa? OSN kimia. Wow, kalau Dimas? Saya OSN astronomi. Wow, keren-keren banget sih ini. Selain mereka menjadi putra dan putri Semantra, mereka juga nggak lupa nih untuk mengisi kesibukannya dengan mengikuti lomba dari FLS 3N,
terus dari OSN juga. Nah, Sobat Semandra, mari kita dukung sepenuhnya untuk putra-putri Semandra. Semoga mereka dipermudahkan dan semoga lancar sukses untuk lomba yang telah mereka ikuti ya. Oke, intinya kita sama-sama berdoa yang baik-baik untuk kita semua ke depannya ya. Karena nanti setelah ini, setelah PAT selesai, Dimas akan melanjutkan kehidupannya menjadi siswa-siswi kelas 11. Lalu untuk Syahla menjadi kelas 3 ya. Agit ya? Iya, agit Oke. banget. Oke, dari situ kan kalian sudah mengikuti banyak kegiatan ya. Dari terutama nih pendidikan, yaitu belajar, terus lomba juga, terus kesibukan-kesibukan lain. Nah, terus gimana nih cara kalian untuk memanajemen waktu untuk melakukan 3 prioritas ini? Boleh dijelasin dari Syahla? Tentunya pasti kayak kita buat jadwal dulu ya. Dan sebelumnya tuh aku udah, kalau aku mau ambil sesuatu pasti aku udah pikirin aku bisa nggak nih buat nata waktu aku. Dan alhamdulillah selama ini nggak pernah tabrakan atau apapun, karena kalau selagi bisa kita jalanin bersama, kenapa enggak? Iya benar. Kalau dari Dimas? Ya, kalau untuk saya itu saya pasti untuk memanajemen waktu mana kegiatan yang harus saya prioritaskan. Misalnya ada suatu urgensi, maka saya lakukan kegiatan tersebut. Jadi saya melakukan pekerjaannya itu berdasarkan tingkatan daruratnya atau enggak, seperti itu. Oke. Nah, ketika kalian ingin melakukan sesuatu kan pasti kalian tak lupa atau memiliki alasan tertentu ya. Nah, kalau boleh tahu siapa sih role model kalian? Terus kenapa kalian memilih sosok tersebut untuk dijadikan role model? Dari Dimas? Untuk role model saya itu adalah Safiera Putri, ya. Wow, Safiera Putri, kenapa Ya, tuh? karena sejak awal SMA sampai kuliah itu dia mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah di luar negeri. Itu ada di Korea Selatan, seperti itu. Selain itu juga dia itu berprestasi waktu sejak kecil, sejak SD itu dia sering ikut OSN matematika dan juga itu dia juga fasih bahasa Korea gitu. Wah, jadi mungkin Dimas ini tertarik juga ya untuk Ya. mengikuti perguruan tinggi di luar negeri. Ya, Iya. semoga ada kesempatan. Ya, amin. Kalau dari Syahla, role modelnya siapa? Kalau dari aku Malaika, Oh, selebgram. Jadi aku pilih dia tuh karena kan dia tuh nggak cuma cantik, pinter, tapi dia berani keluar dari zona nyaman. Jadi dia tuh awalnya dari yang di dunia modeling, terus kayak kecantikan, dia mulai buat pindah ke reporter. Jadi reporter. Wow, oke. Jadi kedua sosok tersebut yang dijadikan role model dari putra dan putri Semandra ini memang luar biasa ya, dan mereka juga sama-sama luar biasa juga. Jadi Sobat Semandra juga harus cari role model juga ya untuk menentukan tujuan hidup. Kadang kalau misal kita melakukan sesuatu nih, kita tuh bisa dapat inspirasi dari sosok-sosok yang luar biasa juga. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai putri maupun putra Semandra? Dari Syahla? Kalau dari aku pasti kalau aku lebih ke belajar dari video-video di YouTube tentang cara public speaking yang benar, terus aku menilai diri sendiri kayak aku kurang di mana gitu, terus aku perbaiki di bagian itu. Oke, kalau dari Dimas? Kalau saya lebih ke berbagi pengalaman gitu. Misalnya saya tuh tanya-tanya ke orang yang berpengalaman gitu Kak. Misalnya cara pengalaman mereka jadi pemimpin apa sih? Apa mereka tuh pasti rasanya grogi-grogi atau gimana? Terus cara mereka mengatasinya bagaimana? Nah, biasanya tuh saya lebih suka untuk bercerita kepada orang-orang yang lebih berpengalaman untuk memotivasi diri saya dan untuk meningkatkan kepemimpinan saya. Oke, kalau yang namanya pemimpin itu pasti mereka punya soft skill ya, salah satunya adalah public speaking. Nah, gimana cara kalian untuk meningkatkan kemampuan public speaking kalian? Boleh dijelasin dari Dimas? Untuk meningkatkan public speaking saya, itu saya berlatih berkomunikasi. Jadi saya melatih komunikasi saya gak hanya dari teman-teman semua, tapi bisa juga dari guru maupun dari lingkungan masyarakat. Nah, tentunya dengan adanya latihan komunikasi tersebut, sehingga saya mampu meningkatkan kemampuan public speaking saya. Kalau dari Syahla? Sebenarnya hampir sama ya, pasti kita belajar dari orang lain, karena kalau public speaking tuh kayak
kita kalau udah terbiasa pasti lama-lama bisa, dan aku biasanya kayak lebih ke tanya-tanya gitu. Oke. Selanjutnya nih, kan kita udah masa-masa dimana kehidupan mulai serius ya. Kita udah mau menjelang kelas 11, terus Syahla juga mau kelas 12 maksudnya, sorry. Nah, itu kalian mempersiapkan untuk masa depan itu bagaimana? Apakah kalian hanya dengan belajar melalui pendidikan saja atau mungkin dari non-akademik juga? Boleh dijelaskan dari Syahla? Kalau dari aku pastinya diimbangin aja non akademik sama akademiknya. Kan kita belajar dengan kayak dari les, terus non akademiknya apa sih bakat kita bisa kembangin itu. Kalau dari Dimas? Kalau dari saya hampir sama dengan Mbak Syahla ya. Bukan nggak hanya dari akademik saja, kita juga melatih kemampuan kita, bakat kita yang ada di non akademik. Jadi maupun dari akademik sama non akademik itu harus seimbang. Dan juga untuk bantuan saya kalau misalnya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih ke atas, itu saya juga ada bantuan les untuk meningkatkan kemampuan saya dan keahlian saya seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin tentang tekanan yang dihadapi sebagai putra dan putri Sumatera ya. Nah, kali ini yaitu tantangan dan kesulitan. Kira-kira selama kalian menjadi putra dan putri Sumatera itu apakah terdapat tantangan maupun kesulitan tersendiri? Lalu bagaimana cara kalian untuk menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Boleh dijelasin dari Syahla? Kalau dari aku pribadi pastinya tantangan dan kesulitan itu ada ya. Cuman kan kita pasti kayak improve aja sih. Kita bisa nyesuaiin, harus cepet paham sama situasi, dan mungkin bisa tenangin diri dulu selagi kayak kita jangan ambil keputusan cepat-cepat, takutnya nanti malah nyesel di depannya. Oke, benar-benar. Kalau dari Dimas? Kalau dari saya itu benar sama kayak Mbak Syahla tadi, kita harus paham betul bagaimana situasi yang sedang terjadi. Misalnya kalau ada situasi yang tak terduga nih, jadi aku harus menempatin aku dalam situasi tersebut ini, bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana sih langkah kita yang harus kita ambil, dan nggak boleh buru-buru. Tentunya langkah-langkah kita itu harus diperhatikan juga agar tidak ada kesalahan atau dampak yang signifikan. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalian memandang peran sebagai putra maupun putri Sumatera untuk memajukan sekolah? Boleh dijelaskan dari Syahla? Kalau dari aku pribadi, putri Sumatera itu bukan cuman titel ya, bukan kayak kita tuh jadi icon di sekolah ini. Tentunya kita harus ngasih perubahan, ngasih jadi inspirasi buat adik-adik kelas kita. Oke, kalau dari Dimas? Untuk dari saya itu perlu adanya motivasi baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Nah, untuk biar meningkatkan motivasi dari orang lain dan juga untuk memperkenalkan sekolah kita juga ya kan Mbak. Untuk itu saya memotivasi teman-teman semua untuk meningkatkan bakat dan minatnya sehingga bisa mengikuti lomba-lomba hingga mendapatkan prestasi. Itu juga mengharumkan nama sekolah ini. Oke, nah terus ngomong-ngomong mengikuti lomba ya, gimana sih cara kalian untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi Sumatera untuk mengikuti berbagai jenis lomba, entah itu dari kelas 3N, terus OSN juga gitu. Gimana nih dari Dimas? Kalau untuk saya itu pasti memotivasinya dengan apa sih minat dan bakat mereka. Jadi untuk mengikuti lomba-lomba yang seperti kayak OSN atau FLS 3N itu harus didasarkan pada bakat diri sendiri gitu Kak. Jadi kalau misalnya nggak sesuai bakat diri sendiri kan mungkin agak keluar dari zona nyaman dan kadang kita tuh nggak mau. Tapi kita harus berani untuk mencoba. Kan kalau misalnya kita mencoba itu pasti dapat nilai pengalamannya sendiri gitu kan Ya, ya Mbak. betul banget. Oke, kalau dari Syahla? Sama yang disampaikan Dimas ya, mungkin ya kalau dari aku tuh bisa kayak kita tuh harus tahu dulu minat bakat kita tuh di bidang mana, dan kita bisa jangan takut, kita harus berani buat keluar dari zona nyaman dan buat ikut-ikut lomba. Oke, nah selanjutnya ini masih tentang siswa-siswi ya. Bagaimana respon kalian atau sikap kalian ketika kalian melihat teman-teman kalian
terjadi sesuatu yaitu bullying. Nah, peran kalian sebagai putra dan putri Semantra itu akan menyikapi hal tersebut bagaimana? Mungkin dari Syahla? Kalau dari aku bisa dengan cara pendekatan secara pribadi ya, kita tanya-tanyain sama, karena kan bullying itu sejatinya ada dari faktor keluarga juga ya. Jadi kita bisa deketin buat sama pelakunya, kita tanya, mungkin ada alasan tertentu yang kita nggak tahu tapi juga tidak dibenarkan ya tentang bullying itu. Oke, kalau dari Dimas? Untuk dari saya, karena memang bullying itu suatu kejadian yang pasti ada latar belakangnya lah, mungkin dari itu korbannya maupun dari pelakunya. Nah, untuk menghadapi bullyingnya ini, itu saya sama seperti Mbak Syala mengenai pendekatan, kita harus tahu dulu ini apa yang mereka masalahkan, kenapa kok si korbannya itu dibully gitu. Nah, itu dengan misalnya nih kita cerita nih ini ada apa masalahnya dan harus diselesaikan dengan pikiran jernih dan bersih seperti itu. Oke, jadi emang kalau kasus bullying itu kan terkadang pelaku dan korban kita harus sama-sama menyelidiki ya. Betul banget tuh. Nah, terus ini apa sih yang kalian harapkan setelah kalian menjadi putra dan putri Semantra? Maksudnya harapan entah itu keinginan kalian yang ingin dicapai setelah dinobatkan sebagai putra dan putri Semantra. Jadi Syahla? Tentunya kalau dari aku, pasti setelah aku dipilih menjadi putri Semantra, aku ingin membawa perubahan kecil buat teman-teman aku maupun buat semua orang, serta memotivasi adik-adik aku biar terinspirasi dan berani buat mencoba hal-hal baru, maupun mungkin kayak berani bersosialisasi juga. Oke, kalau dari Dimas? Untuk saya itu lebih ke meningkatkan bakat-bakat yang teman-teman maupun adik-adik kelas aku yang besok yang akan punya. Nah, dengan adanya meningkatkan bakat ini pasti mereka akan mendapatkan prestasi suatu hari nanti, dan prestasi inilah yang bisa membangkitkan nama SMA kita gitu. Bukan selain hanya prestasi saja, kita harus saling memotivasi dan support system. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Dimas selaku putra Semantra dan Syahla selaku putri Semantra, karena tak terasa kita sudah sekitar 20 menit ya ngobrol-ngobrol kayak gini tentang hal-hal yang ada di Semantra, tentang diri kalian juga, dan intinya terima kasih banyak udah memotivasi kita semua. Nah, ngomong-ngomong, halo Sobat Semantra nih, kira-kira setelah asas ini kan kita pasti punya perasaan yang campur aduk ya, kita deg-degan mau gimana hasilnya sesuai ekspektasi enggak, tapi yang pasti apapun itu hasilnya kita semua sudah berusaha yang terbaik. Oke, pasti kita lagi masa-masa overthinking dan kita butuh motivasi. Tenang aja teman-teman, karena di sini ada putra dan putri Semantra yang akan memberikan motivasi untuk kalian sebagai penutup video podcast kali ini. Dari Dimas dulu, boleh? Untuk dari saya nih ada kata-kata sendiri nih dari saya. Oke, apa tuh? Dengan adanya hari yang baru, akan datang pemikiran dan kekuatan baru. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, lupakanlah dan tatap ke depan. Dengan adanya pemikiran baru, kita memiliki pikiran yang jernih untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Oke, terima kasih Dimas. Kalau dari Syahla? Kalau dari aku tentunya jangan takut buat jadi lebih baik, aktif maupun tampil beda. Sejatinya aku percaya banget setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Tinggal kita mau ngembangin apa enggaknya. Yakin sama diri sendiri, setiap usaha itu nggak pernah bohong. Oke, terima kasih banyak Dimas dan Syahla karena telah bersedia untuk diundang di podcast After the Bell kali ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Nah, Sobat Semantra, aku mau ngucapin terima kasih banyak yang telah bergabung di episode terakhir podcast After the Bell Semantra. Aku harap juga kalian dapat menikmati diskusi yang menarik dan inspiratif bersama narasumber kami, yaitu ada Putra dan Putri Semantra. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Dimas selaku Putra Semantra dan Syahla selaku Putri Semantra, karena mereka telah berbagi pengalaman yang menarik dan motivasi yang luar biasa. Oh ya Sobat Semantra, kalau misal kalian punya saran atau pertanyaan, bisa hubungi kami ya melalui media sosial yang ada di bawah ini. Bersama aku, Tiara Hanum Narasati, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat, kurang mengenankan. Pamit undur diri.
Sampai jumpa. Bye.